Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Buka rahasia firman-Mu ya Tuhan saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan baca dalam Ulangan 1 ayat yang ke-36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita bisa perhatikan bahwa sampai hari ini masih ada orang yang berpikir bahwa mengikut Tuhan dengan setia tidak ada untungnya dan upahnya sama sekali. Mereka berkata tidak usah rajin-rajin ke gereja, tidak usah terlalu suci, yang biasa-biasa saja, tidak ada untungnya. Mereka berpikir hidup setia mengikuti Tuhan, tidak ada peningkatan, tetap saja. Sementara orang-orang di luar sana hidupnya baik-baik saja dan happy. Benarkah saudara? Saudaraku, kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jelas saudara, terbukti bahwa dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Mari kita belajar dari Kaleb. Kaleb yang begitu setia mengiring Tuhan adalah salah satu dari 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk memata-matai negeri Kanaan selama 40 hari lamanya. Kaleb berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, ketika 10 pengintai dikuasai oleh rasa pesimis serta putus asa, Kaleb dan Yosua justru menunjukkan sikap hati yang berbeda. Keduanya memiliki iman yang teguh sehingga tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kaleb dan Yosua sangat percaya bahwa negeri yang diintainya itu dapat ditaklukkan dan akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan hal ini membuat mereka dicemooh dan dimusuhi oleh banyak orang pada saat itu. Namun inilah harga yang harus dibayar, saudara. Di sana dikatakan, segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudaraku, Tuhan tidak tinggal diam. Ia menunjukkan kuasanya dengan melindungi Kaleb dan Yosua. Lalu apa yang menjadi upah atau keuntungan yang diberikan Kaleb? Mari kita baca dalam Yosua 14 ayat yang ke-13. Dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Puji Tuhan, meski dibutuhkan waktu yang tidak singkat dalam menunggu penggenapan janji Tuhan, Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ia sangat percaya bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir akan membawa mereka ke negeri yang dijanjikannya itu dan sudah menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel sesuai janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kesetiaan Kaleb mengikuti Tuhan pun tidak sia-sia. Diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya, sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan bahwa tanah yang diinjak oleh kakekmu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya.
Ketika diutus untuk mengintai Kanaan, Kaleb berumur 40 tahun dan ia mendapatkan Hebron saat usianya sudah mencapai 85 tahun. Jadi dibutuhkan penantian selama 45 tahun, saudara. Ketika menanti-nantikan janji Tuhan itu, apakah ia bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, patah arang, dan memberontak kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Diberikannya Hebron kepada Kaleb adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari apapun yang dijanjikannya, dan dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, perihal janji Tuhan ini Daud menyatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tuhan yang berjanji kepada Kaleb adalah Tuhan yang sama, saudara, yang kuasa penyertaannya tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meskipun ia tidak hadir secara fisik, ia menyertai kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Mari saudara, milikilah iman yang teguh seperti Kaleb, yang membuatnya mampu bertahan di segala situasi dan keadaan. Mari kita setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka upaya yang kita nantikan, yaitu janji Tuhan, akan diberikannya tepat pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati seperti Kaleb. Walaupun banyak tantangan, cemoohan, kesulitan, namun tetap setia dan tetap teguh berdiri di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga ada saatnya apa yang Tuhan janjikan bagi kami, yaitu upah. Kesetiaan itu Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan. Bagi saudara kami yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, saat ini menghadapi pekerjaan yang sulit dan berat, menghadapi radikalisme, terorisme, intoleransi di dalam masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan semua dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.